Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Karnelia Fitri dengan NPM C122001. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang saya dapat dari video pembelajaran di YouTube. Yang pertama ada pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin menggambarkan berbagai keadaan dalam tubuh, yaitu ada ginjal atau saluran kemih atau organ lainnya yang bisa menyebabkan penyakit sistematik. Pemeriksaan urin yaitu ultrafiltrasi plasma di ginjal. Pembentukan urin di ginjal yaitu ada ultrafiltrasi, reabsorpsi bahan-bahan esensial dan air dan sekresi tubuler. Pada 120 ml darah per menit, yaitu filtrasi, bisa menghasilkan 90% reabsorpsi dan atau 1 mili urin per menit, atau bisa setara dengan 1200 hingga 1500 mili per urin dalam 24 jam. Lalu pada ginjal mempertahankan hemostasis, mengatur keseimbangan asam basa, mengatur cairan tubuh, mengatur keseimbangan elektrolit, dan pengeluaran waste produk. Macam-macam jenis urin, ada urin pagi, yaitu ada pertama diperoleh pagi hari saat bangun tidur atau berwarna pekat, dan pada saat puasa. Saat bangun tidur buang air kecil, urin terbentuk saat malam hari kurang lebih 8 jam yang lalu. Lalu yang kedua ada urin sewaktu, diperoleh sewaktu-waktu atau kapan saja pada saat penderita tidak puasa. Lalu ada urin 2 jam PP, urin yang dikeluarkan 2 jam setelah makan atau untuk diabetes mellitus. Ada urin 24 jam, seluruh urin yang dikeluarkan selama 24 jam atau bangun tidur dari jam 5 pagi, buang air kecil, setelah itu mulai dari jam 5 sampai dengan jam 5 keesokan harinya. Seluruh urin ditampung dalam tempat yang bersih, kering, bermulut lebar, dan mempunyai tutup. Lalu yang terakhir, ada urin aliran tengah atau midstream urin. Urin yang ditampung dalam porsi tengah dari urin yang dikeluarkan. Untuk pemeriksaan biakan kultur, pasien sebelumnya diinstruksikan untuk mencuci bagian genitalia dengan sabun dan dikeringkan. Pemeriksaan urin lengkap ada makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Pada makroskopis yaitu ada volume, warna, kekeruhan, berat, jenis, pH, dan bau. Mikroskopis ada epitel, eritrosit, leukosit, kristal, silinder atau kes, bakteri, jamur atau parasit, dan sperma. Kimiawi ada protein, glukosa, bilirubin, urobilinogen, benda keton, darah samar protein, kuantitatif atau urin 24 jam. Kandungan utama urin ada air, urea, asam urat, kreatinin, NaK, ClCa, fosfor, magnesium, amonium, dan lain-lain. Keadaan patologi dapat ditemukan dalam kimiawi ada glukosa, yaitu ada silinder atau kes, protein ada kristal tertentu, benda keton ada eritrosit, bilirubin ada leukosit, porfirin, dan lain-lain ada epitel dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada parasitologi. Parasitologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang semua parasit. Lalu ada parasit dan parasitisme. Parasit adalah mikroorganisme yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari organisme lain. Lalu ada parasitisme, yaitu jenis interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Lalu ada pergolongan parasit berdasarkan cara hidup dan tempat hidupnya. Yang pertama ada ektoparasit atau ektozoa, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh hospes, misalnya di kulit, di rambut, dan telinga luar. Lalu ada endoparasit atau entozoa, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh hospes, misalnya di dalam darah, rongga tubuh, usus, dan tubuh lainnya. Lalu ada temporary parasit, yaitu parasit yang hidup dalam hospes hanya untuk sementara. Lalu yang selanjutnya ada permanen parasit, yaitu parasit yang sepanjang hidupnya berada di dalam tubuh hospes. Lalu ada obligatory parasit, yaitu parasit yang harus hidup di dalam tubuh hospes seperti cacing perut. Lalu ada fakultatif parasit, yaitu parasit yang akan hidup parasitik apabila kebutuhan hidupnya meningkat seperti cacing kremi. Lalu yang terakhir ada spurious parasit, yaitu parasit yang masuk ke dalam tubuh hospes tanpa menimbulkan keluhan atau penyakit pada hospes dan keluar dari tubuh pun tanpa menimbulkan keluhan. Lalu ada pembagian parasit dibagi menjadi dua, ada fitoparasit atau parasit tumbuhan, terdapat jamur atau fungi dan bakteri. Lalu ada zooparasit yaitu parasit hewan, ada protozoa contohnya Entamoeba histolytica dan Plasmodium. Lalu ada metazoa, contohnya ada Helminthes dan Arthropoda. Lalu yang terakhir ada Spirochaetica dan virus. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan kimia darah, ada SGOT dan SGPT. SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transminase atau biasa disebut AST, dan SGPT atau serum glutamic pyruphate transminase atau biasa disebut ALT. Keduanya adalah enzim yang memiliki peranan mencerna protein dalam sel darah dan sering ditemukan di liver atau di hati. Nilai normal SGOT 5 hingga 40 mikro per liter, SGPT 7 hingga 56 mikro per liter, dan sampel yang digunakan adalah sampel darah vena. SGOT tidak hanya di liver, contohnya ada otak, jantung, dan lain-lain. SGPT dominan ada di liver. Jadi, jika terdapat nilai SGPT normal dan SGOT tidak normal, maka itu tidak termasuk mengidentifikasi fungsi liver. Bisa jadi ada di otak, jantung, dan lain-lainnya.
Jika keduanya memiliki nilai tinggi, maka itu ada kerusakan sel karena bekerja di dalam sel terutama mitokondria. Jika ada kasus hepatitis, ada peradangan sel liver atau hepatosit yang rusak sehingga kerusakan tersebut membocorkan enzim SGOT-SGPT ke pembuluh darah. Lalu ada pemeriksaan hematologi, yaitu pemeriksaan hemoglobin. Kadar hemoglobin dapat ditemukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada kolorimeter, ada metode Tallquist dan metode asam hematin atau Sahli. Lalu ada fotometer dengan metode cyan metaglobin. Metode Tallquist prinsipnya itu membandingkan warna dengan warna pada buku skala. Cara kerjanya, teteskan darah pada kertas isap, bandingkan warna pada kertas warna, dan pembacaan kadar 100% pada skala sesuai dengan 15,8 gram oksil hemoglobin dalam 100 cc darah. Lalu ada metode Sahli, prinsipnya adalah darah ditambah asam atau HCl 0,1N akan terbentuk asam hematin yang berwarna coklat. Warna coklat yang terbentuk dibandingkan dengan warna standar. Cara kerjanya, masukkan HCl ke dalam tabung hemoglobinometer sampai angka 2 meniskus atas. Pipet darah menggunakan tabung hemoglobinometer volume 20 mikron. Aduk menggunakan batang pengaduk, diamkan selama 10 menit. Tambahkan Aquades tetes per tetes dan baca di cahaya terang. Lalu yang terakhir ada metode cyan metaglobin. Prinsipnya darah dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung KCN dan K3-FeCN6. K3-FeCN6 akan mengubah Hb menjadi metaglobin yang akan berkaitan dengan KCN, membentuk pigmen yang stabil. Cyan metaglobin H1CN, intensitas warna yang terbentuk diukur dengan fotometer dan panjang gelombang 540 nanometer. Reagen Drapkin harus disimpan dalam botol coklat. Contoh penyakit penyebab Hb rendah yaitu ada anemia, kanker, dan sirosis. Dan Hb tinggi ada gangguan sirkulasi dan pembekuan darah. Yang selanjutnya ada bakteriologi, yaitu pewarnaan BTA metode Ziehl-Neelsen. BTA adalah bakteri yang dapat mempertahankan zat pewarna atau carbofucin meskipun telah dicuci dengan asam alkohol. Prinsipnya, dinding bakteri yang tahan asam mempunyai lapisan dan lemak yang sukar ditembus dengan cat. Oleh karena itu, pengaruh fenol dan pemanasan, maka lapisan lilin dan lemak dapat oles cat basic fucin. Pada waktu pencucian, lapisan lemak akan terbuka kembali. Pada pencucian dengan asam alkohol, warna fucin tidak dilepas, sedangkan pada bakteri tidak tahan asam akan luntur. Selanjutnya pada histoteknologi ada pembuatan sediaan histologi, yaitu yang pertama ada sampel jaringan yang akan diproses, diiris setebal 5 mikrometer dan dimasukkan ke dalam fixatif. Dengan fiksasi, struktur jaringan tidak berubah. Contoh carian fiksatif yaitu formalin. Jaringan yang sudah difiksasi dimasukkan ke dalam etanol dengan konsentrasi bertingkat. Air di dalam jaringan perlu dihilangkan karena jaringan akan direndam dengan parafin. Setelah dehidrasi ada proses clearing dengan toluen, infiltrasi parafin cair dengan suhu 58 hingga 60 derajat Celcius, ditanam dalam blok parafin. Lalu ada saat menanam dalam parafin, orientasi jaringan perlu disesuaikan sehingga saat diiris, didapat irisan dengan arah yang diharapkan. Jaringan blok parafin diiris tipis dengan mikrotom dengan ketebalan 5 hingga 50 mikrometer dibandingkan dan diletakkan pada objek las. Sebelum diwarnai, parafin dihilangkan dengan silen dan rehidrasi karena zat warna larut air. Pewarna hemaktosilin eosin merupakan zat pewarna rutin. Lalu, jaringan yang sudah diwarnai dengan dehidrasi dan dengan etanol bertingkat. Setelah ditutup dengan gelas penutup, jaringan siap diamati di bawah mikroskop. Hemaktosilin mewarnai nukleus dengan warna biru keunguan. Eosin mewarnai sitoplasma dan matrix ekstraselularis dengan warna merah jambu. Yang terakhir ada toksikologi, yaitu bahaya pestisida bagi manusia. Yang pertama, gangguan reproduksi dan kehamilan dapat mengganggu keseimbangan hormonal di dalam tubuh manusia. Pestisida bisa menyebabkan penyakit Parkinson, yaitu berupa gangguan syaraf yang tertinggi ditandai dengan hilang ingatan atau memori serta memori syaraf pada tangan yang berlebihan. Karena pestisida bisa menyerang syaraf manusia. Konsumsi pestisida berlebih dapat menyebabkan kanker. Residu pestisida yang mengandung bahan aktif seperti karbamat, organofosfat, disenoid, ortokarbonat, organoklorid, dan timbal sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi buah-buah dan sayur yang dikonsumsi dengan kulit seperti terong, tomat, cabai. Karena pestisida melekat langsung pada apa yang kita makan. Mencuci sayur dan buah juga tidak menjamin menghilangkan pestisida 100%. Bukan hanya yang dikonsumsi petani yang menyemprotkan pestisida juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kanker, terutama kanker kulit. Sekian pemaparan beberapa materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.